Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, senang rasanya Ibu Guru kembali mengajar, kembali menjelaskan materi kita tentang organ gerak hewan dan manusia. Baik, anak-anakku sekarang dilihat baik-baik yang ada di tampilan layarnya. Ibu Guru akan mereview kembali pembelajaran yang Ibu Guru sudah jelaskan kemarin agar anak-anakku semuanya memahami kembali apa yang Ibu Guru jelaskan ya. Yang pertama, Ibu Guru jelaskan tentang alat gerak hewan dan manusia. Perhatikan, alat gerak itu cuma terdiri dari dua macam. Yang pertama itu otot, yang kemudian kedua adalah tulang. Nah, otot itu disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sementara tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Ya, perhatikan anak-anak. Jadi alat gerak terdiri dari otot dan tulang. Otot sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang sebagai alat gerak pasif. Ya, kenapa dikatakan pasif? Karena dia memerlukan daging atau memerlukan otot untuk agar bisa bergerak. Sedangkan pengertian ide pokok adalah informasi utama. Ibu guru sudah jelaskan kemarin tentang ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Jadi ide pokok itu yang menjadi intinya ya. Cara menentukan ide pokok adalah pertama membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Kemudian carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut ya. Jadi ada sebuah teks kita harus membaca dengan seksama, kemudian bisa menentukan yang mana ide pokoknya ya, seperti contohnya berikut ini. Ya, ini adalah sebuah teks. Kemudian ada kalimat utama dan ada kalimat pengembang atau kalimat yang menjelaskan kalimat utamanya ya. Jadi kalimat utama itu misalnya gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ya, jadi ini bersifat umum, dia menjelaskan tentang gurita saja. Terus kalimat berikutnya, hal ini karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh ya. Jadi itu tadi kalimat utamanya adalah kalimat yang berada di depan, yang biasanya itu bersifat umum. Kalau ada penjelasannya di belakangnya berarti dia adalah kalimat pengembang atau kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kemudian, Ibu Guru juga sudah memberikan contoh tentang gambar ilustrasi ya. Ada beberapa yang bagus gambar ilustrasinya dan ada yang masih perlu diperbaiki ya. Jadi gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung cerita ya. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Perhatikan gambar ilustrasinya ya. Jadi ini gambar ilustrasi dengan foto, sedangkan ini yang kedua gambar ilustrasi dengan gambar tangan ya. Jadi gambar ilustrasi itu adalah gambar yang mendukung isi cerita ya. Ada yang kemarin tentang gigi, ada yang kemarin tentang corona. Itu Masya Allah sekali Bu Guru sudah melihat sepintas gambar-gambar cerita yang Ananda buat. Kemudian alat gerak hewan dan fungsinya. Ini kemarin ada tugasnya ya, sudah banyak sekali yang masuk cuma alat geraknya saja, tapi kita tidak mengetahui apa fungsinya. Misalnya ikan, hewan ikan, ikan itu alat geraknya sirip dan ekor ya. Fungsinya apa? Untuk berenang. Sedangkan amfibi, hewan-hewan amfibi itu alat geraknya itu seperti kaki, yaitu berjalan, melompat dan berenang. Apa contohnya amfibi? Seperti katak ya. Jadi katak itu berjalan, melompat dan berenang menggunakan alat gerak kaki. Sedangkan reptil itu seperti yang menggunakan bagian dadanya atau perutnya berjalan seperti buaya itu menggunakan kakinya, otot perut yaitu ular dan kaki dayung atau penyu.
Fungsinya adalah berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian burung itu menggunakan alat geraknya, sayap, dan kaki. Fungsinya apa? Untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Sedangkan mamalia yang artinya adalah hewan berkaki empat atau hewan yang melahirkan dan bertelur, seperti contohnya menggunakan kaki, kerbau, sapi, dan kuda. Seperti sirip, paus, dan lumba-lumba. Apa fungsinya? Berjalan, berlari, melompat, dan berenang ya. Dan kalau ada soalnya, apa fungsi dari alat geraknya? Kalian sudah bisa mengetahuinya. Untuk apa alat geraknya itu? Misalnya kucing, alat geraknya adalah kaki. Untuk apa itu kakinya kucing? Untuk berjalan, melompat, berlari. Seperti itu fungsinya maksudnya. Kemudian yang kedua menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Jadi kalimat utama itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Biasanya kalimat utama itu yang paling umum di antara seluruh isi teks ya. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir atau di awal dan di akhir suatu teks ya. Jadi supaya memudahkan anak-anakku harus membaca secara keseluruhan isi teksnya. Sekarang kita juga Ibu Guru sudah jelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Ada sila pertama, sila kedua, kemudian Ibu Guru juga sudah memberikan tugas kepada anak-anakku untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila Pancasila ya. Jadi sudah ada nilai-nilai yang sesuai dengan sila Pancasila dan ada juga nilai-nilai atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian ya ini pembelajaran kita yang Ibu Guru belum jelaskan yaitu jadi didengarkan baik-baik. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya dibedakan menjadi empat. Ada yang berbatasan dengan sebelah timur, sebelah utara, sebelah barat, dan sebelah selatan. Jadi sebelah timurnya secara geografis Indonesia bersebelahan dengan timurnya itu apa? Yaitu Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sedangkan sebelah utara Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik dan Malaysia Timur. Sedangkan Samudra Barat dia itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah selatan dia berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Kita lihat gambarnya ya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah gambar peta Indonesia. Itu tadi secara apa ya? Tunggu. Tunggu ya. Ini. Secara Ibu Guru perhatikan baik-baik secara astronomi dan geografis. Secara geografis tadi itu Indonesia berbatasan langsung dibagikan menjadi empat, ya. Aduh, mana ini? Ya, letak geografis Indonesia itu dibagi menjadi empat. Ada sebelah timurnya Samudra Pasifik, sebelah baratnya Samudra Hindia, sementara utaranya itu dia itu Selat Malaka, kemudian sebelah selatannya itu Australia ya, dibaca baik-baik yang ininya. Kemudian yang kedua, secara astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis lintang, nak. Lintang ya. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi dia itu memanjang, sedangkan lintang itu apa ini? Membuat garis lurus, sedangkan kalau bujur itu dia garisnya memanjang ya. Perhatikan. Jadi secara umum letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur ya. Ini dihafal baik-baik letak astronomis Indonesia. Kalimat utama dan kalimat penjelasnya kita sudah pelajari kemarin. Jadi kalimat utama itu intinya, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya adalah
kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama. Jadi, bacalah contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Jadi, yang kalimat pertama itu bersifat umum. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Itu saja berarti dia bersifat umum. Sedangkan di bawahnya itu kalimat pengembangnya itu menjelaskan tentang inti kalimat utama ya. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang paling umum dan dalam sebuah teks. Sedangkan kalimat yang menjelaskan intinya atau menjelaskan spesifikasinya disebut dengan kalimat penjelas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang letak geografis Indonesia. Perhatikan baik-baik beberapa provinsi di Indonesia ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jadi kita harus mengerti batas-batas wilayahnya. Nah, tugasnya anak aku di sini adalah kalian harus memilih salah satu provinsi yang ada di Indonesia, kemudian mencari batas wilayahnya. Misalnya kita cari untuk Sulawesi. Ini Kalimantan, ini Sulawesi. Perhatikan baik-baik petanya Sulawesi. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Sedangkan bagian timurnya Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sedangkan baratnya Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Selatannya Laut Flores dan NTT. Keadaan alamnya biasanya ada Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Itu adalah batas-batas wilayah Sulawesi ya. Ada juga Kalimantan, ada Bali dan Nusa Tenggara, ada Papua. Jadi tugasnya dan aku di sini adalah memilih salah satu provinsi yang ada di Sulawesi Selatan dan kemudian menuliskan batas wilayahnya mulai dari utara, timur, barat, dan selatan. Oke, sekian dulu sampai di sini untuk pembelajaran 4 sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Ibu guru akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Apa yang anak-anakku tidak pahami, silakan dijapri Ibu Guru. Terima kasih untuk yang hadir pada hari ini dan anak-anakku tetap semangat belajarnya. Demikianlah video yang Ibu Guru sempat buat. Mudah-mudahan anak-anakku bisa pahami dengan baik. Ibu guru tunggu tugasnya semuanya di grup. Baiklah, demikianlah ya anak-anakku, ibu guru harap kalian tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.